Coba anak-anak ini, kalau makan, apa kesenangan anak-anak di rumah Quran? Dimsum. Gimana kalau makan dimsum? Pas lagi kepingin banget. Makannya enak nggak? Enak. Tambahin lagi 1 piring. Masih enak? Enak. Tambahin lagi 2 piring, 3 piring, 4 piring, 10 piring, 20 piring. Ada enaknya? Nggak ada. Nggak ada. Enaknya di awal doang. Di pertama doang rasakan, oh enaknya. Habis itu hilang keenakan itu. Itu kesenangan. Yang hanya sementara, yang kalau udah didapat, udah selesai. Makanya orang itu, umumnya dia kepingin followernya 100.000. Udah dapat 100.000. Cukup? Enggak. Dia terus sampai dia memiliki follower 100 juta. Di Indonesia, siapa yang followernya 100 juta? Belum ada. Belum ada. Di dunia ini yang followernya 600 juta siapa? Ronaldo. Itu followernya 600 juta. Tapi apakah dia bahagia? Enggak. Dia kebingungan. Kenapa? Semakin tua pemain bola itu, semakin lemah. Fisiknya semakin menurun. Itu secara otomatis, nggak perlu dia. Yang dulu di Eropa dia diambil ini itu, mulai Eropa sudah nggak mau lagi sama dia. Dia tambah umur lagi, tambah tua. Semakin hilang follower dia, apa yang akan terjadi? Stres, menderita dia, sakit jiwanya. Maka anak ingin sampaikan kepada anak-anak ini, kita harus paham bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Dan anak-anak di rumah Quran ini nggak boleh lama-lama. Mau sampai kapan di rumah Quran? Cepetan. Ada yang mengatakan, ya Allah lama banget. Ya segerakan. Di Surabaya itu ada program hafal Quran dengan itqon ya. Sampai mutqon hafalannya 1 tahun. Selesai. Tapi memang muridnya nggak banyak. 10. Dari 10 orang ternyata yang bisa lulus cuma 5 orang. Setahun selesai. Anak-anak mau berapa tahun? 6 tahun. Masa mau 6 tahun? Janganlah. 3 tahun selesai hafalan Qurannya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Supaya penderitaannya nggak tambah panjang. Kalau menderita, sebenarnya nggak menderita. Ya, kita akan bahas dapat apa sih kalau menghafal Quran. Karena kebanyakan anak-anak ini masuk ke rumah Quran itu keinginan sendiri, keinginan orang tua, keinginan mbahnya, keinginan siapa? Keinginan sendiri. Siapa yang keinginan sendiri? Angkat tangan. Masya Allah. Sisanya keinginan orang tua. Iya, betul, keinginan orang tua. Nggak punya keinginan sendiri. Mungkin dorongan dari orang tua. Kalau dorongan dari orang tua ya biasalah, anak-anak tuh didorong. Melihat anak-anak itu nggak bisa naik sepeda. Tapi yang ingin anak itu bisa naik sepeda siapa? Orang tuanya. Diajarin sama orang tuanya. Jatuh, luka lututnya. Apakah sama orang tuanya kemudian nggak boleh naik sepeda lagi? Naik sepeda lagi, jatuh lagi, luka. Sampai anak itu bisa, baru dia, ya Allah ternyata orang tuaku sayang sama aku. Pikirnya disuruh naik sepeda supaya jatuh-jatuh, padahal enggak. Diajarin jalan dulu nih, anak-anak ini semua nggak ada yang bisa jalan. Males kalau disuruh belajar berdiri, itu ada yang takut deh. Belajar berdiri nggak, takut sampai gemeteran dia. Tapi sama orang tuanya dipaksa untuk berdiri. Akhirnya dia dipegang ya dengan 2 tangan. Pernah lihat tuh anak kecil pegang 2 tangan jalan. Habis gitu dilepas 1 tangan. Habis gitu dilepas, jatuh. Bahasa Jawanya nyosop.
berdarah giginya. Apakah besok anak itu nggak diajak berdiri lagi sama orang tuanya? Diajarin lagi. Jadi keinginan itu mungkin muncul dari orang tua, tapi untuk siapa? Untuk diri anak-anak ini sebenarnya. Jadi manfaat utamanya kembali kepada diri kita. Maka tolong niatkan. Ketika belajar Quran tadi, kalau dorongan dari orang tua, ya Allah, aku menghafal ini untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Kenapa kok harus mencari keridhaan Allah? Karena kalau menghafal bukan karena mencari keridhaan Allah, nggak ada gunanya. Yang dihafal ini ucapan siapa? Ucapan Allah. Allah itu yang punya apa? Allah yang punya BSD ini. Iya. Allah yang punya Tangerang. Allah yang punya Jakarta. Allah tuh yang punya Hollywood di sana. Allah yang punya Korea Selatan. Mungkin adik-adik, anak-anak biasa drakor tuh. Allah tuh yang punya Asia semuanya. Allah yang punya dunia ini. Jadi gimana sekarang kita baca Quran? Ternyata Quran ini firman Allah ya. Aku kalau belajar Quran, Allah akan ridha sama aku dan engkau akan bahagia. Bayangin kalau kita bicara Quran, kita akan bicara sesuatu yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang tua akan meninggalkan kita. Kayak sekarang ditinggal di ma'had. Kira-kira kalau nanti sampai besar menikah, ditinggal nggak sama suaminya? Ditinggal mati sama suaminya. Ketika punya anak banyak, ditinggal nggak sama anak-anaknya? Ditinggal sama anak-anaknya. Ketika punya harta berlimpah ruah, punya mobil mewah, punya semua yang dia inginkan, ditinggal nggak? Ditinggal semuanya. Siapa yang tetap sama dia? Qurannya tetap sama dia. Tetap sama dia. Makanya kalau bicara fadail, menghafal Quran ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Nah, kalau engkau berbuat baik untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Allah tuh nggak butuh kita ngafalin Quran. Wa in asatum falah, kalau kalian berbuat keburukan ya akan kembali kepada diri kalian. Dan yang paling menyakitkan itu dari semua azab adalah azab jiwa, azab mental. Jadi kebahagiaan itu berbeda dengan kesenangan tadi. Ya kayaknya itu udah dimatikan. Sudah. Nah, pernah ngelihat hujan? Adik-adik, anak-anak lihat hujan yang nggak deres. Tahu-tahu hujan, terus hujan itu berhenti. Kita ngelihat tanah pasir itu basah ya. Tapi basahnya sampai ke dalam apa cuma atasnya doang? Atasnya doang. Kalau kita masukin jari kita, oh ternyata kering dalamnya. Itulah yang berkaitan dengan kelezatan penampilan, kelezatan harta. Tapi kalau kelezatan Al-Quran ini sampai ke dalam hati. Asalkan niatnya benar. Niatnya apa? Mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, mencari kebahagiaan di akhirat sebelum di dunia. Kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran di dunia ini. Di Indonesia ini orang nomor 1 siapa? Siapa orang nomor 1? Jokowi. Taib, kalau sholat Jumat di mana Jokowi? Di belakang. Tempatnya Jokowi di mana? Di belakang. Siapa yang di depannya Jokowi? Yang hafal Quran. Yang hafal Quran. Bayangin ya, sekelas Jokowi yang dipilih oleh jutaan manusia, yang jadi presiden selama 10 tahun di Indonesia ini, ketika berjumpa dengan Allah di mana dia? Belakang. Pak Presiden belakang. Bayangin. Ini menunjukkan keutamaan orang yang hafal Quran. Dia di depan. Mau presiden, mau gubernur, mau siapa komandan, ini belakang. Kenapa? Ini yang hafal Quran di depan. Ini menunjukkan kemuliaan dia di dunia, padahal dia jadi imam tanpa pilihan, tanpa cari suara, tanpa keluar duit, tanpa apa. Dia di depannya presiden.
Dan adik-adik ini dapat kemuliaan seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ketemu anggap ada 100 siligram atau 10 siligram. Yang perempuan-perempuan yang followernya banyak-banyak ketika waktu sholat, kira-kira siapa di antara mereka yang maju? Mereka semua akan mundur. Mereka mengatakan, siapa yang hafalan Qur'annya paling banyak? Fadhol, maju ke depan. Atau dia di tengah jadi imam tadi. Buat yang perempuan-perempuan. Ini menunjukkan yang sedang dilakukan ini lebih mulia dari semua harta yang ada di Indonesia.